Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala wa syu'batus sadisata wal arba'una, dan cabang iman yang ke-46 al-farhu itu bahagia bitaati dengan melakukan ketaatan, wal huznu dan bersedih ala faqdaniha atas tidak adanya ketaatan, wan nadamu dan menyesal ala fi'lil maksiyati atas melakukan kemaksiatan. Lakin labuda akan tetapi mesti wa ayyakuna bahwasanya ada farhuhu bahagianya siman bitaati dengan ketaatan, bitaati dengan ketaatan min haitsu annaha dari sekira bahwasanya taat fadlun itu karunia minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, wa taufikun dan taufik minhu dari Allah lahu kepada siman. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana berfirman Allah ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmatih fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kul katakan olehmu Muhammad, bifadlillahi dengan karunia Allah, wa birahmatih dan dengan rahmat Allah, fabizalika maka dengan karunia dan rahmat Allah itu falyafrahu berbahagialah kalian. Wa bermula itu dzalik khairun lebih baik mimma daripada perkara yajma'un yang mengumpulkan mereka. Walayan bagi dan tidaklah mesti ayyakuna bahwa ada farhuhu opo bahagianya siman biha dengan taat li ajli annaha karena bahwasanya taat barozat itu nampak ya taat min fi'lihi dari pekerjaannya siman. Fahada madmumun maka bermula ini madmumun tercela, itu tercela. Wala buddha dan mesti wa yakuna dan bahwa ada husnuhu bersedihnya siman ala faqdani taati atas tidak adanya taat ma'al qiyami beserta mendirikan biha dengan taat, wa ila dan apabila tidak ayakuna husnuhu ala faqdani taati ma'al qiyam fahuwa maka bermula siman min alamatil khadda'i itu daripada tanda-tanda penipuan binafsih terhadap dirinya siman. Waman lam yahzan dan barang siapa yang tidak bersedih ala fawati taati atas luputnya ketaatan, walam yandam dan tidak menyesal ala fi'lil maksiyati atas mengerjakan kemaksiatan, fahuwa maka bermula siman min alamati mauti qalbih, fahuwa maka bermula itu man lam yahzan ala fawati ta'ah min alamati mauti qalbih itu dari tanda-tanda mati hatinya siman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrat barang siapa yang bahagia yang membuat senang hu kepada siman opo hasanatuhu kebaikannya siman, wasaat dan merasa sedih membuat sedih hu kepada siman opo sayyatuhu kejelekannya siman, fahuwa maka bermula siman mukminun itu orang yang mukmin. Wa su'batu sadisata wal arba'un cabang iman yang ke-46 al farhu bit ta'ah wal husnu ala faqdaniha. Jadi bagian daripada cabang keimanan kita itu harus merasa bahagia ketika melakukan ketaatan dan merasa bersedih ketika luput daripada ketaatan. Jadi kalau kita ngaji ditakdirkan supaya kita dapat berangkat ngaji duduk di majelis ilmu, maka saat itulah kita harus bahagia hati kita. Jangan dibalik. Ini malah lagi ngaji ngenes.
Lagi ngaji sedih banget. Sehat nges amat ini ngaji. Ngaji aja nyesel banget. Gitu. Allah takdirkan kita untuk ibadah, bisa sholat di masjid, bisa sholat di musola. Maka saat itulah kita harus bahagia hati kita. Alhamdulillah. Nah, bahagianya itu atas jalan karunia Allah dan rahmat Allah. Sebab kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kita tidak akan mampu untuk duduk di majelis ilmu. Kita tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola, di masjid. Maka bahagianya kita itu dengan sebab mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, kita nih sama orang dikasih emas atau dikasih duit sama caleg, dikasih duit sama caleg, itu kita girangnya minta ampun. Masya Allah, sampai ngomong sama tetangga, 40 rumah ke belakang dikasih tahu, ke depan 40 rumah kasih tahu, kiri kanan kasih tahu. Gara-gara dikasih doang sama caleg 50.000 doang, girangnya minta ampun. Nah, jikalau kita bahagia ketika dikasih uang oleh caleg, kemudian kita bercerita kepada tetangga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, dengan sebab dikasih hanya sebatas dengan uang, lalu bagaimana kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan? Harus bersyukur kalau kita ngaji. Berarti kita dikasih karunia dan rahmat Allah. Jangan sampai ngenes. Nah, jadi bahagianya itu harus karena dia mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena atas dasar kemampuan dirinya, bukan. Contoh, ngaji seminggu sekali. Udah bangga banget, udah perasaan gue doang paling rajin. Ngaji seminggu sekali udah perasaan, wah gue ngaji mulu gitu. Padahal baru seminggu sekali, perenya setahun. Ngajinya seminggu sekali, pere 5 bulan, 6 bulan, setahun kadang-kadang pere. Gitu. Kenapa? Karena kejadian seperti itu menyandarkan ketaatannya bukan karena dasar karunia dan rahmat Allah, tapi atas dasar kemampuan diri kita. Akhirnya dicabut tuh kekuatan untuk ngajinya, dicabut sama Allah, tidak dikasih lagi sama Allah, gitu. Nah, nggak ada bedanya begini. Orang dikasih duit caleg, Bang Ipul nyalek nih, ngasih duit sama si Rio, ngasih duit, kata si Rio bilang, ini uang saya. Padahal uang dari Bang Ipul, kedengeran sama Bang Ipul. Kira-kira Bang Ipul mau lagi nggak ngasih Rio? Ya, kata Bang Ipul, ogah banget gue ngasih dia. Kata syukur, gue udah kasih, bukannya bilang kayak kebaikan gue itu dari gue, malah bilang itu udah punya dia, gitu. Nah, kita pun sama. Ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita ngaji, kita dikasih kuat untuk sholat, kita dikasih kuat untuk ibadah, kita dikasih kuat untuk tahajud, kita dikasih kuat untuk duha. Sedangkan diri kita, hati kita, menyandarkan kekuatan itu atas dasar kemampuan diri kita, maka itu nggak ada bedanya seperti orang dikasih uang sama caleg, dia katakan bahwa uang itu adalah hasil diri dia, hasil kerja dia. Padahal dibagi sama caleg, biar nyoblos dia. Gitu. Jadi, dalam hal ketaatan kita harus bahagia.